5 teknologi modern yang malah bikin ERT jadi boros dan cara mengatasinya. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Dengar suara motor kurir di depan pagar itu rasanya lebih berdebar daripada ketemu mantan ya. Memang zaman sekarang semua serba praktis, tapi kalau dompet kita jadi ikutan praktis alias kosong, ya repot juga kan? Berdasarkan satu artikel dari portal Gaya Hidup Digital belakangan ini, perilaku belanja impulsif ibu rumah tangga meningkat drastis karena kemudahan akses teknologi yang bikin jempol kita sering gatal, ingin klik sana-sini. Jadi penting banget nih kita bahas kenapa teknologi yang harusnya bantu kita malah bikin saldo rekening terjun bebas, dan bagaimana cara kita mengatasinya sebelum suami mulai bertanya-tanya kenapa uang belanja bulan ini cepat sekali habisnya. Teknologi pertama yang sering jadi jebakan Batman adalah aplikasi belanja daring yang hobi banget kasih notifikasi diskon besar-besaran di jam-jam kritis. Bayangkan saja Bu, lagi asyik menyusui atau menunggu jemputan anak, tiba-tiba ada promo kilat panci estetik, padahal panci di dapur kita masih kinclong dan belum ada yang bocor satupun. Solusinya sebenarnya gampang, tapi butuh mental baja, yaitu jangan langsung melakukan pembayaran, tapi masukkan dulu barangnya ke keranjang dan diamkan selama 2 hari. Kalau setelah 2 hari, ibu masih merasa butuh, baru boleh dipikirkan lagi. Tapi biasanya sih keinginan itu hilang sendiri, bareng sama rasa lapar kita. Setelah melihat isi kulkas yang mulai sepi, lanjut ke urutan kedua yaitu aplikasi pesan antar makanan yang sudah seperti asisten pribadi, siap sedia 24 jam, tahu makanan favorit kita, hafal alamat rumah, bahkan sering memberi notifikasi promo yang terasa sayang banget kalau dilewatkan. Sekilas memang membantu, praktis, dan terasa menyelamatkan di tengah kesibukan sebagai perempuan aktif atau ibu rumah tangga yang super sibuk. Tinggal klik, bayar, makanan datang, tidak perlu masak, tidak perlu keluar rumah, tapi tanpa disadari ternyata diam-diam. Inilah penyusup di tabungan yang sangat lihai. Ia bekerja tanpa terasa, mulai dari ongkir kecil yang terlihat sepele, biaya layanan yang tampak murah, sampai godaan diskon minimal belanja yang justru membuat kita membeli lebih banyak dari yang dibutuhkan. Tanpa sadar, kebiasaan sekali-sekali berubah menjadi rutinitas mingguan, bahkan harian. Uang belanja yang seharusnya cukup untuk beberapa hari bisa habis hanya dalam beberapa kali klik. Yang lebih berbahaya, aplikasi ini pintar bermain psikologi. Promo terbatas waktu, cashback yang membuat kita merasa hemat, hingga rekomendasi menu berdasarkan riwayat pesanan. Semuanya membuat kita merasa diuntungkan, padahal pengeluaran perlahan membengkak. Jika tidak dikontrol, kebiasaan ini bisa menggerus tabungan keluarga dan mengganggu perencanaan keuangan jangka panjang. Bijaklah menggunakan kemudahan, karena kenyamanan instan seringkali datang dengan harga yang tidak kita sadari. Rasanya, kalau lagi malas masak atau bingung mau menu apa, tinggal klik saja. Tapi sadar tidak, kalau biaya ongkos kirim dan biaya layanan, itu kalau dikumpulkan bisa buat beli emas 1 gram setiap bulannya. Cara mengatasinya adalah dengan rajin membuat jadwal menu mingguan atau istilah kerennya persiapan makan, supaya kita tidak ada alasan lagi buat jajan terus. Coba ibu sesekali hapus aplikasinya di tanggal tua, supaya mata tidak jelalatan lihat promo martabak manis yang sangat menggoda iman itu. Ketiga, ada yang namanya langganan layanan hiburan digital seperti streaming video atau musik yang jumlahnya kadang sudah lebih banyak daripada jumlah anak kita di rumah. Kita langganan ini itu biar dibilang kekinian. Padahal yang ditonton cuma 1 judul drama Korea saja. Itu pun diulang-ulang terus sampai kita hafal setiap dialognya. Trik jitunya adalah
Coba ibu cek lagi riwayat tagihan atau saldo dompet digital, lalu pilih satu saja layanan yang paling sering ditonton dan matikan sisanya sekarang juga. Ingat Bu, waktu kita itu sangat terbatas buat urus rumah. Jadi jangan sampai kita bayar sesuatu yang tidak pernah kita nikmati secara maksimal. Nah, yang keempat ini paling bahaya, yaitu fitur bayar nanti yang bikin kita merasa jadi sultan dadakan. Padahal aslinya itu adalah utang yang menumpuk. Fitur ini lihai sekali karena membuat barang mahal terasa sangat murah karena bisa dicicil, tapi bunganya itu loh, Bu, yang bikin kita sesak napas di akhir bulan. Cara mengatasinya adalah dengan mematikan atau menonaktifkan fitur tersebut dari aplikasi belanja Ibu saat ini. Juga tanpa perlu banyak drama. Lebih baik kita menabung sedikit demi sedikit sampai uangnya benar-benar cukup daripada beli sekarang, tapi pusingnya 7 keliling setiap tanggal, jatuh tempo datang menghampiri. Terakhir, yang kelima adalah paparan iklan di media sosial dan racun dari para pemengaruh yang bajunya ganti terus setiap hari dan terlihat sangat sempurna. Kita sering merasa butuh barang yang mereka pakai supaya terlihat cantik dan rapi. Padahal kehidupan nyata kita kan beda dengan mereka yang isinya memang cuma buat konten semata. Solusinya adalah mulai pilih siapa yang Ibu ikuti di media sosial. Dan jangan ragu buat berhenti mengikuti akun yang cuma bikin kita merasa kurang dan ingin belanja terus. Fokus saja sama kebahagiaan keluarga kecil kita sendiri, daripada sibuk membandingkan dapur kita dengan dapur orang lain yang mungkin saja disponsori merek ternama. Memang ya Bu, kita sebagai ibu rumah tangga itu godaannya luar biasa besar. Apalagi di era yang semuanya serba cepat dan serba mudah seperti sekarang ini. Kadang kita belanja itu bukan karena butuh barangnya, tapi cuma butuh hiburan atau sekadar apresiasi diri setelah seharian lelah mengurus segala urusan rumah tangga yang tidak ada habisnya. Tapi ayolah kita harus jujur pada diri sendiri bahwa kebahagiaan sejati itu tidak melulu datang dari paket yang datang ke rumah setiap sore hari. Mari kita lebih bijak lagi menggunakan teknologi yang ada supaya alat-alat canggih ini benar-benar membantu hidup kita dan bukan malah jadi beban pikiran yang mengganggu ketenangan. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Ibu semua untuk refleksi sejenak. Apakah selama ini kita yang mengendalikan teknologi atau malah teknologi yang menyetir hidup serta isi dompet kita? Tidak ada salahnya kok kalau kita mau sedikit manja dengan teknologi, asalkan kita tetap memegang kendali penuh atas keuangan dan prioritas masa depan anak-anak kita. Tetap semangat ya Bu, karena menjadi manajer keuangan rumah tangga itu memang jabatan yang sangat berat, tapi juga sangat mulia jika dilakukan dengan penuh kesadaran. Semoga tips sederhana tadi bisa bikin dompet kita lebih sehat dan hati kita jauh lebih tenang menjalani hari demi hari sebagai ibu rumah tangga yang cerdas dan hebat. Bagaimana Bu? Apakah ada salah satu dari 5 hal tadi yang sedang Ibu alami sekarang? Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.